Nah, Rasul dahulu rutenya langsung menuju ke Kuba di sana. Disitulah yang disambut dengan apa itu? Syair-syair. Masih ingat tidak syairnya itu apa itu? Tola'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'a ayyuhal mab'utsu fina jita bil amril muta' jita syarraftal madinah marhaban ya khairan da' tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'. Sudah terlihat Al-Haram, Allahu Akbar. Berarti kita sudah benar-benar berada di tanah haram Madinah yang Ini Bung Hasibuan ya? Ini Bung Hasibuan ya? Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Iya, wabarakatuh. kembali berjumpa dengan Bung Hasibuan tentunya. Semua saudara kita dimanapun berada, kita sapa dan kita doakan semoga semua sehat dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Bung Hasibuan masih bersama dengan Kang Irlan dan juga Bahrawi Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Kita masih tetap bersama ini lagi di perjalanan akan menuju ke kota Madinah insyaallah. Ini episode keduanya Kang Bahrawi ya. Iya. Iya. Jadi Kang Bahrawi, Iya. kira-kira berapa jam lagi nih kita sampai ke kota Madinah? 179 kilo lagi. Berarti ada 2 jam lagi ya, Ya, lebih kurang. sekitar 1 jam setengah lagi. Inilah sambungan sesudah kita tadi separuh perjalanan dan sudah istirahat tadi sarapan pagi, dan kita sudah ke toilet juga di sini. Toiletnya bersih, ada di channelnya Kang Bahrawi, lihat nanti di sana. Oh, dahsyat itu. Di sini ada juga masjidnya ya. Sekarang kita akan lanjut menuju kota Madinah, dan perjalanan kita ini saya yakin ya seperti yang tadi juga lah, kita lewati nanti Gunung Batu juga ya, Iya. Bukit Bebatuan, hamparan padang pasir, dan kendaraan-kendaraan bis jemaah tidak seramai seperti biasanya ya. Iya, betul sekali. Belum Karena ada bus. Iya, belum ada juga ya. Iya. Karena memang belum masuk jemaah-jemaah pengirim jemaah umrah terbanyak, termasuk ada Indonesia misalnya, India misalnya, Pakistan ini belum ada nih Iya, betul. yang berangkat untuk umrah. Jadi hanya sebagian kelompok ataupun negara-negara kecil yang saat ini bisa mengirimkan, memberangkatkan jemaah umrahnya langsung menuju ke kota Madinah Al-Munawwarah. ya Madinah Kita atau juga coba Makkah. Nah, ini dia teh maghribi namanya. Ini Yeay. Oleh tuleng kita masuk ke. Nah, katanya kalau olian itu. Nah, ini kita teh maghribi. Kalau Kang Iren, apa ini minumannya? Ini Kenapa ini kodret. beda warna saya lihat ini? Kodret ini. Kodret itu Kalau kodretnya bukan kopi. minuman bersoda ya, Iya. yang sudah juga populer di Saudi Arabia Populer di ini. Saudi Arabia Dan- dan ini mengandung stamina di sini. Rasanya gimana itu? Agak-agak asam Rasanya atau gimana ya? Saya seperti kejut-kejut apa ya? dikit kan? Seperti kalau di kita mah Soda itu. Kayak bukan soda. soda, di kita Kayak mah soda. ada tuh kerating deng seperti itu. Ratindeng ya? Iya. Iya, iya. Memulihkan stamina yang loyo itu tuh. Wow. Kerating deng gitu kan, memulihkan stamina yang loyo. Kalau ini kodret, memulihkan stamina yang sudah bertahun-tahun tidak dipakai gitu. Hai. Allahu Akbar. Nah, kita lanjut sekarang perjalanan. Masya Allah, sudah mulai kelihatan pelang tanda ini Madinah Al-Munawwarah. Kita perjalanan sekitar 1 jam lah insya Allah akan tiba di kota Madinah. Dan di sini perkampungan Yutamah namanya, dengan suburnya pohon kurma ini. Hijau ya, Mas? Iya, udah mulai menghijau ini. Inilah nanti ciri khasnya kalau saudara para calon jemaah menuju Madinah, jika sudah melihat
bukitnya lebih rapat, ya kan? Gunung batunya lebih terjal, dan kita lihat mulai ada pohon-pohon yang lebih menghijau dengan suasana-suasana kebun-kebun kurma. Maka tinggal 75 km lagi itu kita akan tiba di kota Madinah, Madinatul Rasul, kota Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ciri khasnya menjelang detik-detik sampai ke tanah haram Madinah itu sudah mulai terlihat dengan jalan yang diapit dua gunung. Jadi dulunya sebenarnya nyatu ini, Kang. Ya nggak, Kang? Jadi dipotong, ya nggak? Dijadikan jalan di pertengahannya ini seperti ini ciri khasnya itu. Dahsyat ini. Gunung di kanan, gunung di kiri, di tengah-tengahnya ada jalan. Apa pepatah di Indonesia itu? Gunung di sana, gunung di sini. Apa mana? Ada itu apa ya? Di sana gunung, di sini gunung. Alah. Udah nggak loading lagi ini, pada ngantuk kelihatannya ini. Gimana ini, ngantuk terus ini yang di belakang? Di sana gunung, di sini gunung. Di tengah-tengah buruk merpati. Di sana bingung, ke sini bingung. Ketemulah sang pecahan hati. Itu Al-Hano ini. Ini perkampungan Al-Hanonya ini sebelah kanan ternyata. Nugamah Lutama Al-Hano sebelah kanan. Ini dia, dan kita lurus Madinah Al-Munawwarah. Itu kelihatan, insyaallah hati kita sudah semakin bergemuruh ini, merasakan berdebar-debar, merasakan kembali suasana di kota Madinah. Ya, kalau dulu Rasul dengan sahabat sampai berhari-hari itu ya, kalau kita sekarang hanya ditempuh sampai 4, 5, 6 jam. Masya Allah ini. Oke, kita lihat dulu di hadapan pelang tanda ini berapa kilometer lagi nih agar kita sampai ke kota Rasul Madinah Al-Munawwarah. Hanya 60 km lagi. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini kita sudah mendekati pintu gerbang kota Madinah di sana itu ya. Yang di sana ada taftish nanti, checkpoint, tentu di pemeriksaan lah biasanya di situ. Tapi kita tidak bisa rekod ambil video ya, karena tentunya polisi-polisi di sana sangat sensitif. Itu dia kelihatan itu ya. Lurus di hadapan. Simpan aja depan. Nah, alhamdulillah sesudah perjalanan lebih kurang 5 jam, karena tadi kita mulai jam 6 pagi ya. Sekarang sudah jam 11.37 siang. Akhirnya kita sudah mulai melihat suasana perumahan penduduk kota Madinah Al-Munawwarah, dihias dengan pohon-pohon kurma, dan sudah terlihat di sana simbolik tanah haram Madinah dengan luarnya, yaitu Masjid Bir Ali ya, ataupun Abyar Ali. Di sanalah biasanya nanti para jemaah yang memulai umrah dari Madinah itu berniat untuk umrah ya. Ini udah kelihatan itu adalah haram. Kita akan masuk ke tanah haram Madinah seperti di episode-episode sebelumnya, seperti di perjalanan kita sebelumnya. Kita keluar dari tanah haram Makkah, kemudian berada di tanah halalnya. Sekarang kita masuk ke tanah haram Madinah ini. Ini ada tugunya di sini, tiang pembatas bidayah Haddil Haram ya. Ini dia, seperti ini. Awal mula atau permulaan daripada tanah haram Madinah Al-Munawwarah. Tentunya ini sudah berada di tanah suci kota Madinah yang sangat mulia, yang sangat bersejarah, mempunyai keutamaan. Maka sangat baik di saat kita masuk ke tanah haram ini membacakan doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hadza haramu rasulika faj'alhu li wiqayatan minan nari wa amanatan minal adab wa su'il hisab. Amin ya rabbal alamin. Inilah dia kota Madinah Al-Munawwarah. Kanan kiri kita ini semuanya sudah terlihat bagaimana situasi suasana perumahan-perumahan kota Madinah, dan di sini sudah mulai terlihat pelang-pelang tanda yang menunjukkan kita akan semakin masuk ke tanah haram Madinah Al-Munawwarah. Alhamdulillah, terbayang bagi kita dahulu juga di saat Rasul itu sampai ke kota Madinah ini dalam peristiwa misalnya hijrah Rasul ya. Sesudah berhari-hari, kalau Rasul itu dulu berhari-hari, yang dimulai pada hari Senin dari Jabal Thurnya, sebenarnya Rasul itu keluar dari rumah di saat mau hijrah itu malam Jumat.
dari rumahnya di samping Bukit Marwah, kemudian transit dulu di Jabal Thur. 3 hari ya. Ya, sudah 3 hari di sana, yaitu hari Seninnya. Tiba lagi hari Senin depan. Ya, Senin depannya barulah sampai di kota Madinah. Ini kalau kita tadi hanya hitungan 5 jaman lah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dahsyat sekali itu ya. Ya, gimana Kang Bahrawi melihat situasi kita pertama kali sudah berbulan-bulan sampai ke kota Madinah ini? Ini hampir 5 bulan kita Pak belum pernah ke Madinah atau Masjid Rasulullah, Masjid Nabawi. Ya. Dan sangat rindu sekali kita ya. Alhamdulillah hari ini berkesempatan kita bisa berziarah ke makam Rasulullah, dan insya Allah kita nanti mulai starting sholat zuhur ya. Insya Allah. Ke Masjid Nabawi insya Allah. Bismillah, tanggal beberapa hari lagi insya Allah kita akan ziarah ke Raudah dan makam Rasulullah insya Allah. Dan ini nanti informasi-informasi terbaru Mas, di sini nanti perhotelan di dekat Masjidil Haram itu akan dipindah ke sini semua Mas. Area ini ya. Ya, area ini semuanya Sudah mulai dibangun memang ini juga. dibangun semuanya, nanti di sekitar area Masjid Nabawi itu akan diperluas dan semua akan menjadi masjid di situ Mas. Sehingga hotel-hotel otomatis harus digeser dulu ya Digeser ke sini, posisi-posisi. dan insya Allah nanti ada yang namanya metro yang mengangkut jamaah untuk sholawat selama 24 jam. Iya. Dan alhamdulillah kita ya dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa masuk ke kota Madinah siang hari ini. Insyaallah Bung Hasibuan dan Kang Ilan Bahrawi Channel insyaallah akan sekitar beberapa hari ya di sini ya. Beberapa hari insyaallah. Belum kita bisa tentukan berapa Ya. hari kita, dan insyaallah akan melaksanakan sholat 5 waktu di Masjid Nabawi, insyaallah, dan berziarah insyaallah, dan akan city tour juga di keliling kota Madinah insyaallah. Insyaallah. Dan mengingat lagi sejarah-sejarah Rasulullah yang ada di kota Madinah, dan Ikuti terus. Dan di sana sudah mulai kelihatan itu pintu-pintu gerbangnya ini ya, yang menandakan kita semakin berdekatan dengan Central of Madinah ataupun pusat daripada kota Madinah Al-Munawwarah. Masjid Quba juga merupakan tempat bersejarah di sini, masjid yang pertama dibangun Rasul. Kita ini akan langsung menuju ke Masjid An-Nabawi atau ke hotel dulu tentunya nanti ya. Masjid Quba bisa besok pagi. Ya, besok insyaallah. Seperti inilah pintu-pintu gerbangnya ini, seperti itu simboliknya kota Madinah Al-Munawwarah. Kalau Rasul memang rutenya dahulu itu Rasul dari namanya Jabal Thur itu sesudah beberapa kali juga istirahat di perjalanan seperti tadi kita langsung ke Kuba itu. Kubanya di sana itu. Tuh kelihatan 4 menara itu ya, dengan hitam di atas menara, puncak menaranya itu. Nah, Rasul dahulu rutenya langsung menuju ke Kuba di sana. Disitulah yang disambut dengan apa itu? Syair-syair. Masih ingat tidak syairnya itu apa itu? Tola'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'a ayyuhal mab'utsu fina jita bil amril muta' jita syarraftal madinah marhaban ya khairan da' tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'. Sudah terlihat Al-Haram, Allahu Akbar. Berarti kita sudah benar-benar berada di tanah haram Madinah yang dahulu ini masyhur namanya Yathrib. Kerusakan ataupun kecelakaan bermakna sesuatu yang buruk sebelum Rasul tiba di sini. Tapi sesudah Rasul tiba di sini, maka Rasul mengganti nama karena nama itu buruk artinya ya. Karena itu disunnahkan kalau kita memberi nama yang baik. Iya, kalau kita ada nama yang buruk itu memang disunnahkan untuk diganti. Maka Rasul pun dahulu bukan hanya sekedar mengganti, tapi ada di sana ternyata
membawa perubahan besar, sehingga Rasul ganti yang artinya kerusakan diganti dengan nama populer sekarang Madinah Al-Munawwarah, kota yang bersinar, bercahaya ataupun menyinari. Allahu Akbar, terbukti sampai sekarang. Dari sinilah cahaya sinar Islam untuk kita semua tentunya. Madinah Al-Munawwarah. Dari kota Madinah untuk dunia. Iya, benar itu. Dan disebut juga oleh Rasul ini di saat Rasul pulang daripada Tabuk. Ya, antum pernah ke Tabuk kan? Udah pernah ya. Nah, jadi Rasul pulang dari Tabuk, maka Rasul juga menyebut nama lokasi kawasan ini innaha Thaibah, kata Rasulullah. Sesungguhnya ia adalah Thaibah. Ya, Thaibah ataupun Thaibah artinya yang baik. Yang baik-baik. Ya, yang baik seperti itu. Maka membawa perubahan lah sampai sekarang Madinah Al-Munawwarah Dan sampai ini. hari ini Bung Has, penduduk Madinah kalau misalnya berbuat jahat kepada pendatang atau orang, kalau kita sebut Anda ini ada Ahlul Madinah, Ahlul Madinah, Ahlul Thaibah, Ahlul Thaibah ya. Ahlul Thaibah. Mereka tersentuh langsung. Tersentuh dan malu dia. Iya. Dan tidak akan Karena lagi berbuat. nama itu mengandung apa namanya? Beban ataupun amanah besar Amanah itu besar, agar Anda juga baik seperti mana nama tempat ini Thaibah disebut oleh Rasul. Jangan Dan Anda berbuat yang iya. melanggar ini. Benar, seperti inilah suasana kota Madinah, dan sudah mulai kita lihat dengan perumahan, perhotelan, dan di sini juga tempat sejarah. Inilah stasiun kereta api pada masa dinasti Utsmaniyah yang dulu menghubungkan dari Madinah menuju ke Syria dan tujuannya ke negeri ke Turki, Istanbul. Tapi ketika itu sempat terputus karena Utsmaniyah ini akhirnya dilengserkan oleh kekuasaan lain kan. Akhirnya sisanya masih ada sampai sekarang ini stasiun kereta api di zaman Khilafah Utsmaniyah. Dahulu ini namanya Qitar Al-Hijaz. Kalau sekarang disebut terbaru di zaman kerajaan ini Qitar Al-Haramain, As-Syari Al-Haramain ya. Ini dia stasiunnya, terlihat itu. Qitar Al-Hijaz itu berarti termasuk dalam utara ya. Jadi seperti Riyadh dan ya, dulu kan namanya ini dulu belum disebut Saudi Arabia pada masa Khilafah Utsmaniyah. Dulu ini masih disebut Hijaz. Al-Hijaz. Menghubung, termasuk Hijaz itu bukan hanya Saudi Arabia ini pastinya ya. Ke Sam juga. Kayak Syam juga di sana. Ini yang terbaru kita lihat. Ini kita update ya. Jadi yang terbaru ini, jalan ini ada perbaharuan ini saudaraku. Bagi yang pernah umroh haji, dulunya kita tinggal lurus nih ke sana. Ini ditutup, apakah kita bisa masuk seperti mereka atau bagaimana nih? Sepertinya bisa, Bang. Sepertinya ya. Dicoba saja dulu. Disinilah makam 10.000 sahabat Rasul ya. Assalamualaikum ya ahlal diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Sallallahu lana wa lakumul afiyah. Allahumma ighfir li ahli al-baqi'il gharqad. Amin ya rabbal alamin. Pemakaman Baqi al-Gharqad ini 10.000 sahabat, ada istri, putra-putri jemaah, putra-putri Rasulullah, dan juga para jemaah terakhirnya di sini para jemaah umroh atau jemaah haji yang wafat di kota Madinah dimakamkan di Baqi al-Gharqad ini itu. Ini suasana jalanannya. Di tempat-tempat sejarah juga. Di sekeliling ini semua itu tempat-tempat sejarah yang mewakil perjuangan, kehidupan, istilahnya keseharian Rasul dahulu tatkala Rasul berdakwah di tanah haram Madinah Al-Munawwarah. Seperti tentu yang terlihat bagaimana di atas ini juga ada seperti bangunan tua di situ berbentuk seperti masjid kecil. Nah, itu juga dulu bagian daripada tempat sholat Rasul ketika Rasul pernah berkunjung ke kawasan ini, berjumpa dengan kalangan ataupun sahabat yang ada di sini, maka Rasul di situ melaksanakan sholat sehingga diabadikan di sana ada masjid kecilnya. Dan ini hotel-hotel di sekitar Madinah Al-Munawwarah menjadi perhotelan para jemaah biasanya. Itu agak jauh nih dari masjid. Dan di sini ada satu hotel yang menjadi wakaf daripada Khalifah Utsman bin Affan. Sekarang sudah jadi hotelnya ini. Dulunya kita lewati hanya di sini atau di pelang tanda apa namanya wakaf Khalifah Utsman bin Affan. Ini sudah yang terbaru dan sudah selesai. Saya yakin beberapa bulan lagi akan bisa ditempati itu. Masya Allah, banyak perubahan. Dan di sini ini jalan-jalan sudah semakin ditata nih ya. Ini sudah diperbaharui benar-benar di sekitar di bawah hotel-hotel sangat banyak ini. Silakan
komen itu hotel-hotel Movenpick yang pernah tinggal ada di Concord, apalagi hotelnya Darut Taqwa. Ini Hotel Hyatt International sudah berganti nama. Dulu ini Mubarak Al-Masih, saya ingat. Gloria juga. Gloria sudah masih. Kalau Gloria masih dengan nama yang sama. Ini Gloria itu terlihat, dan ini hotel Surfah Neo Hotel. Jadi Surfah, jadi ini banyak di sini jemaah Indonesia nih. Hotel Allahu Akbar, jalannya sekarang ini sangat luas ya. Di antara hotel-hotel ini dahsyat ini. Ada hotel ini Al Harithiyah. Dulu ini hotel apa namanya? Lupa saya ini kalau yang ini. Dulu Sheraton ya? Iya benar-benar. Sekarang jadi Frontal ya. Dan kita akan nginap insya Allah di Darut Taqwa ya. Darut Taqwa. Nah, ini hotelnya Oh yang satu lagi. Oh Darul Iman ini. Dan sekarang kita lihat bagaimana taman nih. Taman-taman dihias di samping-samping hotel ini yang terbaru juga, ini sudah tumbuh subur. Ada serai juga ditanam di sini tuh. Bagian dari hiasan-hiasan di sini tuh. Masya Allah suburnya ini sekarang kota Madinah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini hotel Movenpick-nya, Intercontinental Darul Iman. Ini hotel yang nempel langsung ke halaman Masjid Nabawi itu. Darul Iman Intercontinental. Dan itu hotel Al-Aqiq Millennium juga ada di sana. Kemudian juga di sampingnya Frontal Al Harithiyah. Masih banyak hotel di sana. Hilton. Bin Daud juga di depan tuh. Bin Daud itu tentu hotel Al-Majidi. Kemudian di sampingnya Arak. Al-Majidi ya. Iya, kalau yang di sampingnya itu hotel Arak, apa namanya itu? Ada Taibah di sini, Taibah. Iya, lupa saya di sampingnya itu lagi. Hadapannya juga nanti ada hotel. Dan di sana itu jam gadang ada di hadapan hotel itu lagi yang di samping Hilton. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Benar-benar ini terharu kita sampai di Hotel Madinah. Insya Allah kita beberapa hari di sini kita akan review nanti hotel-hotel calon jemaah terdahsyat di sini, dan bagaimana suasana Masjid Nabawi, suasana kota Madinah Al-Munawwarah, tempat perbelanjaannya, restorannya, dan lokasi. Allahu Akbar, itu terlihat Masjid Nabawi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lurus ke hadapan kita di sana itu payung-payung terlihat di halamannya, dan juga menara-menara yang menghiasi Masjid Nabawi. Dan ini namanya yang terbaru sekarang ini sudah ganti lagi menjadi Taibah Front Hotel. Dulu ini Majidi, ini kalau Majidi benar ya. Sekarang ternyata sudah ganti nama Taibah Front Hotel, itu yang terbaru nih. Bagi kawan-kawan yang pernah saudara pernah umroh di Millennium aja Mas. Iya, gimana yang terbaik? Boleh. Dan ini penataan di sekitar Masjid Nabawi sudah semakin terlihat seperti ini. Kita semakin penasaran bagaimana situasi-situasi terkini juga di kota Madinah. Akan kita update di episode-episode berikutnya insya Allah. Karena kita sekarang sudah sampai di hotel. Jadi nanti bagaimana hotelnya dan situasi terkini di Masjid Nabawi dan sekitar kota Madinah, ikuti di vlognya Bung Hasibuan, Bahrawi Channel, dan juga Kang Irlan. Dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, kita sampai di kota Madinah. Alhamdulillah ala salama. Iya, ala salama. Semoga video ini bermanfaat dan menjadi pengobat kerinduan bagi para perindu kota Madinah, kota Rasulullah SAW. Sekian dulu video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.